Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini terkait dengan tema mata kuliah kita, yaitu mata kuliah akhlak. Hari ini temanya adalah akhlak kepada Al-Quran. Masih bersama saya, Budi Jayaputra, STHI, MH. Akhlak kepada Al-Quran. Tema kita pada pertemuan ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian akhlak terhadap Al-Quran, bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran, dan adab-adab terhadap Al-Quran. Bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran diantaranya adalah kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian akhlak terhadap Al-Quran. Nah, akhlak sebagaimana yang telah kita ketahui adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita secara spontanitas, tanpa ada dorongan dari luar. Artinya, kalau kita bawa kepada akhlak terhadap Al-Quran, maka akhlak terhadap Al-Quran adalah bagaimana perilaku dan sikap kita terhadap Al-Quran, yang itu tidak dipengaruhi oleh di luar diri kita. Artinya yang muncul dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming dari orang lain. Nah, baik, kita lanjutkan. Di antara akhlak terhadap Al-Quran, yang pertama adalah mengimani Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pertama yang dimaksud dalam ayat ini adalah kita mengimani akan semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Quran. Lalu bagaimana perilaku kita kepada tiga kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil? Kita hanya sebatas mempercayainya, namun kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu syariatnya. Kenapa? Karena syariat-syariat di dalam kitab-kitab tersebut sudah disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Nah, maka mengimani kitab-kitab sebelumnya dan Al-Quran secara khusus karena menjadi kitab suci umat Islam adalah sebuah akhlak. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu secara umum. Nah, karena perintah dan larangan itu ada dalam Al-Quran, maka akhlak kita kepada Al-Quran adalah mengimaninya, mempercayainya, dan tidak meragukan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, membacanya.
membaca Al-Quran. Karena sudah barang tentu kita selaku umat Islam memiliki kitab yang bernama Al-Quran, maka untuk mengetahui isinya kita harus membacanya. Dan di dalam Al-Quran sendiri ada perintah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Selain itu Rasulullah SAW telah mendorong umatnya untuk giat membaca Al-Quran dan menerangkan besar pahalanya. Maka siapakah yang akan menyambutnya? Tentunya kita selaku umat Muslim sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, teman-teman sekalian, betapa akhlak kita kepada Al-Quran dengan cara membacanya bukan hanya suatu sikap saja sebagai akhlak kepada Al-Quran, tetapi juga memiliki positif timbal balik yang positif. Ya, dimana bagi orang yang membacanya akan mendapatkan kebaikan. Ya, maka bagi kita sebagai seorang muslim, membaca Al-Quran adalah sebuah akhlak yang mendapatkan balasan yang luar biasa. Seperti pertanyaan tadi, siapakah yang akan menyambutnya? Oleh karena itu, mari ya, bagi teman-teman yang belum bisa membaca, silakan membaca, belajar membaca, karena di WADE juga menjadi sebuah kewajiban semua mahasiswa mampu membaca Al-Quran. Karena nanti akan dibuktikan dari sertifikat TBQ yang akan menjadi syarat kelulusan. Dan ini menunjukkan bahwa UAD mendukung akhlak kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis riwayat Tirmizi. Tak cuma itu, Nabi Muhammad SAW pun menghormati orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membaca Al-Quran dan menghafalnya, memberitahukan kedudukan mereka serta mengedepankan mereka dibanding orang lain. Ini sungguh luar biasa. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran, kalau yang sampai 30 juz, nanti dia memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti, dan dia mampu memberikan syafaat karena bacaan Al-Qur'annya kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, di lain sisi juga ketika ada peristiwa kematian, Rasulullah mendahulukan jenazah orang yang hafal Al-Qur'an untuk dikuburkan pertama. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, jadi jangan sampai kita tidak menghafal sedikit pun dari Al-Quran. Ya, minimal ayat-ayat yang ada di juz amma. Yang keempat adalah memahami. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah. Kami turunkan kepadamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punyai pikiran. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ini menunjukkan ya, seukuran pikiran dan akal seorang. Dia akan mendapatkan pelajaran dan manfaat dengan kitab Al-Quran ini. Maksudnya apa? Orang yang mau
memahami Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya kalau memahami itu dia sudah membacanya. Maka orang-orang ini ya, akan melahirkan pikiran-pikiran, ya, akal-akal orang-orang yang memahami Al-Quran itu menjadi sesuatu yang berkah, yaitu mendapatkan pelajaran dan manfaat. Kenapa? Setiap kali kita mencoba membaca Al-Quran dan memahaminya, itu biasanya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, coba teman-teman ya, setelah mata kuliah ini nanti buka Al-Quran, baca terjemahannya, coba rasakan. Ketika setelah baca terjemahan itu seolah-olah ada yang baru, terutama nasihat-nasihat. Ya. Apalagi kalau itu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan kauniyah, dengan penciptaan-penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dan lain sebagainya. Kita akan merasakan alam pikiran kita itu mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekali. Akal pikiran kita ya berfungsi seolah-olah bergerak memikirkannya. Ini menarik sekali. Ini arah kepada Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kita akan memiliki sebuah akhlak yang baik pada Al-Quran kalau kita tidak mau memahami Al-Quran itu sendiri. Kita tidak akan mungkin mengagungkan seseorang ya kalau kita tidak mengetahui kelebihan orang tersebut. Tentunya begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita tidak memahami Al-Quran isi seperti apa, kehebatan seperti apa, luar biasanya Al-Quran seperti apa, maka kita tidak akan memiliki akhlak yang baik kepada Al-Quran. Yang kelima, mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kebaikan yang besar bagi orang yang mengikuti kitabnya. Sebagaimana firman-Nya, jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surat Toha ayat 123. Ini menarik. Mengapa banyak orang itu kehidupannya menjadi susah, seolah-olah penuh dengan bencana, celaka, tersesat? Ya karena mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tidak sebagai hudan, petunjuk. Padahal dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Ya, hudan, petunjuk. Di dalam ayat lain hudan wal furqan. Jadi hudan wal furqan, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengamalkan kehidupannya sehari-hari, dia bisa tersesat. Kalau kita misalnya membeli motor ya merek A, mesti ada buku panduannya. Nah kalau kita membeli motor merek A lalu buku panduannya pakai motor merek B, tentunya tidak akan sama hasilnya dan bisa merusak motor tersebut. Begitu juga kehidupan kita. Kita mengaku seorang muslim, namun pedomannya apa? Kalau pedomannya bukan Al-Quran, malah kitab yang lain, nah ini menjadi kerusakan dan akan tersesat. Apalagi yang jadi rujukannya adalah dunia. Ya. Nah, yang keenam adalah mengajarkannya. Nah ini hadisnya sudah sering kita dengar. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi kita diperintahkan untuk mengajarkan. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan belajar Al-Quran, lalu kita ajarkan. Ajarkan ini yang paling kecil adalah mengajarkan orang untuk membaca Al-Quran. Ya, nah, itu seperti itu. Kemudian mengajarkan selanjutnya adalah mengajarkan makna isi dari Al-Quran itu, yang tentunya kita juga mempraktekannya. Ini akhlak kita.
Jadi kita wajar. Maka di UAD itu ada kewajiban mahasiswa untuk mampu baca Al-Quran. Bagi yang belum lulus kuliah tahsid, maka dia diwajibkan ikut bimbingan baca Al-Quran. Ya salah satunya mengamalkan hadis ini dan menjadi akhlak UAD selaku universitas bertanggung jawab kepada mahasiswanya, akhlak kepada Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Maka teman-teman beruntung ya kuliah di UAD ini. Nah, ini berapa adab terhadap Al-Quran ya. Yang pertama adalah berniat ikhlas mengharap ridho Allah. Bukan berniat ingin cari dunia atas atau cari pujian. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, itu niatnya karena Allah. Bukan agar supaya orang pandai baca Al-Quran, bukan karena supaya disebut qori atau qari'ah, bukan karena ingin disebut hafiz, hafizah, ya, bukan karena ingin disebut muslim yang taat, bukan. Tapi karena akhlak kita kepada Al-Quran, dan itu merupakan bagian dari akhlak kita kepada Allah juga. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud bebas dari hadas kecil dan hadas besar, dengan cara berwudu atau mandi junub. Ya. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran. Tentunya yang ketiga ini tergantung kondisi. Ya, kalau di masjid mungkin bisa, di musola bisa, atau tempat-tempat yang sesuai untuk menghadap ke arah kiblat itu sendiri. Yang keempat, memulai baca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Jadi kalau teman-teman mau tadarus Al-Quran, ya, itu baca ta'awudz. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada awal surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Yang keenam, membaca dengan tartil. Membaca dengan memenuhi hak-hak tajwid dan makharijul huruf. Jadi harus benar bacanya. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Nah, inilah adab membaca Al-Quran secara umum. Ya. Ada hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, salah satu amalannya adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa, maka belajarlah dengan baik. Ya. Mulai dari sekarang. Ya, supaya kita mendapatkan salah satu kelebihan, yaitu mendapatkan syafaat karena kita membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran, satu huruf dari kitab Allah. Tadi sudah kita sampaikan ya. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia melakukan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Tadi sudah saya sempat sampaikan. Nah, ini tugas teman-teman. Ya. Buatlah tulisan tentang keakraban teman-teman pada Al-Quran dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawab saja dengan jujur, tidak perlu mengada-ngada atau biar tampak baik di hadapan teman-teman atau dosen ketika menjawab pertanyaan ini. Karena ini sebagai evaluasi juga ya. Yang pertama, apakah sudah bisa baca Al-Quran dengan benar? Yang kedua, apakah sudah membaca Al-Quran hari ini? Yang ketiga, berapa kali khatam Al-Quran dalam setahun? Dan yang keempat, seberapa penting Al-Quran bagi teman-teman? Ya, jelaskan ya. Nah, menjelaskannya ini bisa mengambil dari materi dalam video ini.
Baik teman-teman sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan akhlak kepada Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan menjadi hamba-hamba Allah yang Qurani. Ya, jangan lupa tetap selalu berdoa, tetap selalu berusaha dengan semangat, selalu sehat, ya, selalu menjadi pribadi unggul, dan mempersiapkan diri selalu untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Karena kesuksesan ada di tangan kita dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan hindari kebaikan sekecil apapun, jangan hindari kewajiban sekecil apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.